Nama Corolla pastinya gue jamin lo nggak bakal asing lagi. Atau mungkin lo punya sejarah dengan sedan legendaris yang satu ini. Misalnya nih pernah naik, punya orang tua dulu. Atau nggak pernah punya mantan. Atau sekedar pernah nebeng doang deh Black Palace. Tapi lo semua tahu nggak sih? Kalau Corolla itu sudah lebih dari 50 tahun mengaspal di Indonesia. Dan punya sejarah yang lebih panjang bahkan dibanding Toyota Kijang sekalipun. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Sini pemula, kamu minta diajarin sama aku kan? Aku sepuh. Sini, kamu aku ajarin. Toyota Corolla adalah mobil jenis sedan compact yang diproduksi oleh Toyota. Diperkenalkan tahun 1967 menjadi mobil terlaris di dunia sejak tahun 1997 melampaui Volkswagen Beetle. Corolla tidak hanya diproduksi di Jepang, tetapi juga di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Indonesia, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Turki, serta beberapa negara lainnya. Toyota Corolla generasi pertama diperkenalkan pertama kalinya di Jepang pada tahun 1966. Generasi pertamanya juga dipasarkan di Australia dan pada tahun 1968 mulai masuk ke pasar otomotif Amerika Serikat. Desain awal yang diusung Toyota Corolla generasi pertama yaitu menggunakan lampu utama yang berbentuk bulat dan terdapat kaca spion di sebelah kap mesin. Dibekali mesin 1100 cc dengan 3 tipe. Setiap tipenya diberi nama kode KE10 untuk sedan, KE15 untuk coupe, ataupun KE16 untuk wagon. Dan di masa-masa akhir dari Corolla generasi pertama pada tahun 1970. Toyota Corolla disematkan facelift dengan mesin 1200 cc yang diberi kode KE11 untuk sedan, KE18 untuk wagon, dan untuk KE17 untuk sprinter. Namun sayang sekali Toyota Corolla ini generasi pertama tidak dipasarkan di Indonesia. Generasi kedua, Corolla KE20, Corolla Betawi alias Corvette. Pada tahun 1970, Toyota memperkenalkan generasi kedua dari Toyota Corolla. Pada generasi kedua ini, Toyota juga mulai menggunakan mesin seri T untuk Corolla. Kode bodi mobil ini menjadi KE20 untuk yang bermesin seri K dan TE20 untuk yang bermesin seri T. Pilihan bodi yang tersedia pada generasi kedua ini antara lain sedan 2 dan juga 4 pintu, ada station wagon 3 dan juga 5 pintu, van 3 dan juga 5 pintu, serta coupe dengan 2 pintu yang diberikan nama Toyota Corolla Levin. Nama Corolla Sprinter sudah tidak ada lagi pada generasi ini karena nama Sprinter sudah menjadi line up tersendiri pada saat itu. Di Indonesia, Corolla KE20 dengan bodi sedan 4 pintu menjadi Corolla pertama yang masuk secara resmi ke Indonesia. Hanya ada varian sedan 4 pintu dengan mesin 3K yang hadir di Indonesia. Corolla KE20 ini diberi nickname Corvette atau Corolla Betawi. Karena konon zaman dulu ketika pembangunan di Tanah Betawi, Jakarta, begitu pesatnya dan para tuan tanah yang tanahnya laku, mahal, sangat suka dengan Toyota Corolla ini. Dari situlah kenapa mobil ini dinamakan Corolla Betawi. Generasi ketiga, Corolla KE30, Corvette atau Corolla Veteran. Tahun 1975, Toyota menghadirkan Corolla generasi ketiga di Jepang. Corolla generasi ketiga ini mengalami sukses besar akibat oil crisis pada tahun 1973 yang membuat orang di negara barat ini melirik mobil kecil irit bahan bakar seperti Corolla yang satu ini. Masih dibekali mesin yang sama dengan sebelumnya yaitu mesin 3K dengan kapasitas 1200 cc. Corolla juga didesain berubah di bagian depan dan juga bagian belakang. Pada generasi ini, Daihatsu juga membuat Corolla versi mereka yang diberi nama Daihatsu Karman. Di Indonesia, lagi-lagi hanya ada Corolla berbentuk sedan 4 pintu dengan mesin seri K. Corolla KE30 ini dikenal juga dengan sebagai Corolla Veteran. Karena dulu mobil ini sering dipakai oleh pensiunan Angkatan Bersenjata RI khususnya di sekitar wilayah Jakarta. Corvette atau Corolla Veteran ini dijual sampai tahun 1979. Generasi keempat, Corolla DX. Bisa dibilang Corolla generasi keempat ini menjadi Corolla paling populer. Pada generasi ini, tercatat Toyota sudah membuat sebanyak 1 juta unit Toyota Corolla. Beberapa jenis bodi yang tersedia antara lain sedan 2 dan juga 4 pintu, liftback, coupe 2 pintu, sampai dengan station wagon. Pilihan mesinnya bertambah selain seri K yang ekonomis dan juga seri T yang bertenaga.
Ada juga nih seri A yang lebih modern. Corolla generasi keempat ini di Indonesia dikenal sebutan Corolla DX atau Cordex. Mesin yang dipakai mobil ini hanya ada pilihan 4K 4-cylinder 1300 cc. Bentuk bodinya sendiri seperti biasanya, hanya ada sedan 4 pintu. Memasuki era 80-an, hampir semua mobil penumpang beralih dari gerak roda belakang ataupun RWD ke roda depan atau FWD. Mobil FWD ini punya berbagai kelebihan dibanding RWD, seperti lebih baik handlingnya kala melewati jalanan salju, efisien dan juga irit BBM, serta ruang kabin yang lebih lapang. Semua Corolla termasuk yang memakai bodi sedan, hatchback, liftback, serta station wagon ini memakai gerak roda depan. Hanya ada dua varian pada generasi Corolla ini yang masih RWD, Corolla AE85 dan juga Corolla AE86 yang juga terbagi dalam varian Levin dan Trueno. Itu tuh mobilnya si Takumi, si tukang tahu racing teh, apal beneran guys? Di Indonesia hanya ada varian sedan 4 pintu saja yang masuk secara resmi. Pada awalnya hadir Toyota Corolla GL yang menggendong mesin 2A 1300 cc FWD. Mungkin karena dianggap kurang pengalaman dalam membuat mobil FWD. Corolla ini lebih sedikit peminatnya dibanding generasi Corolla DX. Sekitar awal 1986 muncul berbagai pembaruan pada Corolla ini dengan mengusung mesin 2E 1300 cc. Dan versi pembaruan ini dikenal sebagai Corolla SS Saloon. Generasi ke-6, Corolla E90 atau Corolla Twin Cam. Mungkin karena sudah mantap dengan konfigurasi FWD, Toyota ke-6 ini sudah tidak menyediakan varian RWD lagi. Corolla E90 ini tetap tersedia dalam berbagai pilihan bodi, seperti sedan 4 pintu, coupe 2 pintu, hatchback, liftback, sampai dengan station wagon. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 dan Corolla ini dijual sama dengan 1991. Di Indonesia, Corolla generasi ini dijuluki Corolla Twin Cam dikarenakan pada generasi inilah Corolla di Indonesia pertama kalinya memakai mesin Twin Cam. Ada 4 varian yang dijual di Indonesia yaitu Corolla SE, SE Limited, Liftback, dan juga GTI. Varian yang paling kencang yang masih memakai bodi sedan 4 pintu namun sudah dilengkapi dengan mesin 4A GE Red Top. Pada generasi ke-7, mobil ini mendapat julukan baru yaitu Greyco yang merupakan kependekan dari Great Corolla. Corolla generasi ke-7 ini menjadi lebih panjang dengan panjang wheelbase yang bertambah dibanding generasi E90. Di luar sana, Corolla generasi ini sudah dikategorikan sebagai sedan compact yang berarti lebih besar dibanding pendahulunya yang masih masuk ke kategori subcompact. Varian Great Corolla ini masih tetap banyak seperti pendahulunya. Ada sedan 4 pintu, hatchback 3 dan juga 5 pintu, liftback 3 dan juga 5 pintu, coupe yang diberi nama Levin, station wagon 5 pintu, serta hardtop 4 pintu yang diberi nama Corolla Keros. Varian liftback dan juga GTI dengan mesin 4A GE ini sudah tidak ada pada generasi ini. Sedan 4 pintu ini dijual dalam dua pilihan yaitu SE dan juga SEG, di mana SE ini memakai mesin Starlet, sementara SEG ini memakai mesin 4A FA. Generasi ke-8, karena resesi yang terjadi di Asia pada akhir 90-an, Toyota mendesain Corolla generasi ke-8 ini menjadi lebih ekonomis dengan mengesampingkan fitur-fitur yang canggih. Pada awalnya dijual dalam 3 varian yaitu XLE, SEG, dan juga S-Cruise dengan mesin 4A FA 1600 cc. Varian SEG dan juga S-Cruise ini sudah dilengkapi dengan airbag dan juga menjadi pionir di kelas ini. Pada tahun 1998, muncul varian facelift dengan mesin 7A FA 1800 cc dan dijual dalam 2 varian yaitu XLE dan juga SEG. Pada tipe SEG ini, Toyota sudah melengkapi mobil ini dengan ABS. Generasi ke-9, Corolla E120 atau Altis. Di tahun 2001, all new Corolla mulai digantikan dengan Corolla Altis yang merupakan generasi ke-9 dari Corolla. Tampil dengan desain mewah dan juga elegan yang sangat cocok menjadi sedan keluarga yang lebih keren dari generasi sebelumnya. Bagian eksterior dari Corolla Altis didesain lebih besar dan juga terlihat gagah, baik dimensi panjang maupun lebarnya.
Desain eksteriornya juga lebih modern dan juga aerodinamis. Pada fitur keselamatan, Corolla Altis ini dibekali dengan airbag system, anti-lock braking system atau ABS, dan juga rem cakram di masing-masing roda. Menggunakan mesin 1 ZZEV yang berkapasitas 1800 cc dan juga sudah memakai teknologi VVT-i yang memiliki dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual dengan 5 percepatan dan juga transmisi otomatis dengan 4 percepatan. Generasi ke-10, Toyota Altis E140. Corolla terus berevolusi hingga pada tahun 2006. Kembali muncul dengan Toyota Corolla generasi baru, yaitu generasi ke-10. Pada generasi ini, Toyota Altis hadir dengan dua pilihan. Mesin yaitu 2ZR-FE yang berkapasitas 1800 cc DOHC dan juga mesin 3ZR-FE 2000 cc DOHC yang berteknologi dual VVT-i yang sudah didukung transmisi otomatis CVT. Fitur-fitur keselamatan juga telah disematkan seperti airbags, ada anti-lock braking system ataupun ABS, electronic brake distribution atau ABD, cruise control dan juga audio control. Pada generasi ke-11 di tahun 2014, nama Altis pada Corolla tersebut terus disematkan. Hadir dengan tampilan yang lebih tajam dan juga sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Dibekali dengan fitur keamanan seperti 7 airbags, anti-lock braking system ataupun ABS, Vehicle Stability Control atau VSC, dan juga Emergency Brake Signal atau ABS. Sementara mesin yang digunakan adalah mesin 2ZR-FE yang berkapasitas 1800 cc yang berteknologi dual VVT-i dengan kelengkapan fitur Sport Drive Mode yang membuat Altis lebih bertenaga. Perjalanan panjang Toyota Corolla ini masih berlanjut hingga saat ini. Mulai tahun 2019, Corolla berevolusi lagi dengan Toyota Corolla Altis yang memiliki desain mewah disertai banyak fitur canggih. Dibekali dengan dua pilihan mesin yaitu mesin hybrid dan juga mesin pembakaran internal. Pada varian hybrid dibekali mesin 2ZR-FE yang berkapasitas 1800 cc dengan perpaduan mesin bensin dan juga motor listrik. Sementara varian biasa dibekali mesin 2ZR-FBE yang berkapasitas 1600 cc. Kedua mesin tersebut memiliki sistem transmisi otomatis CVT dengan 7 percepatan. Tidak hanya itu, Toyota Corolla Altis juga dibekali dengan fitur Toyota Safety Sense. Sekarang gue mau nanya nih sama lo Black Pals, yang mana jadi favorit lo? Kalau misalnya lo mau kemana-mana ataupun lo mau jalan-jalan selama di perjalanan kota-kota besar, lo pakai mobil yang satu ini. Karena apa? Irit. Hey guys, ini mobil irit. Mungkin segitu aja informasi yang bakal gue kasih buat lo. Jangan sampai kelupaan juga untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan lonceng boleh lah ya kamu bunyiin. Cengkring, ya nggak sih? Kalau kayak gitu, Iqbalnya pamit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.